Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, perkenalkan saya Titi Arsyita dari kampus Universitas Muhammadiyah Bone, program pendidikan ekonomi semester 4. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari sumber daya manusia. Baik, ada beberapa materi yang mengenai sumber daya manusia. Salah satunya itu perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan SDM sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Dan selanjutnya manfaat perencanaan SDM yaitu untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia. Dan selanjutnya sumber daya manusia perusahaan, di dalamnya itu adalah tantangan sumber daya manusia internal dan eksternal. Yang pertama, pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Dan selanjutnya pemerintah memiliki hak wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi pemerintah dan sejumlah jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Dan dalam manajemen, kelompok profesional memperuntukkan waktu, keahlian, pengetahuan dan keterampilan reputasinya demi kepentingan negaranya. Dan karyawan yang melakukan perekrutan, pembinaan dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju dan mundurnya suatu perusahaan. Dan customer, masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan konsumen. Dan ada pun tantangan sumber daya manusia eksternal. Yang pertama ada sektor ekonomi, bagaimana proses menuntut karyawan untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian lesu. Dan yang kedua, sektor sosial kultural, yaitu kondisi inilah di mana perusahaan diuji kemampuannya dalam mengatur karyawan yang mempunyai berbagai kultur dan budayanya masing-masing agar mencapai suatu sisi yang diujikan. Dan yang ketiga, sektor internasional, yaitu memiliki sumber daya manusia yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang sektor teknologi. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia yang akan direkrut. Itulah tadi tantangan sumber daya manusia eksternal. Dan selanjutnya ada pun manfaat sumber daya manusia. Yang pertama, membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Yang kedua, menimbulkan sikap positif karyawan. Yang ketiga, memperkuat posisi perusahaan di tenaga persaingan. Dan ada pun faktor penentu sumber daya manusia yaitu pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, fasilitas pendidikan memadai, perekonomian keluarga yang baik, sarana dan prasarana untuk belajar, biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tahap memperoleh kelayakan pekerjaan SDM. Adapun yang pertama, tahap memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Yang pertama itu pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua, sesuaikan dengan program perusahaan. Yang ketiga, pahami kondisi pasar tenaga kerja. Yang keempat, analisis tren. Selanjutnya,
ataupun yang